Shalom, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Amin. Katakan kiri kanan Anda, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Yes, amin. Salam juga buat saudara-saudara kita dimanapun berada. Saya ucapkan selamat sore menjelang malam dengan kami GKKI Penabur Benih Sukabumi. Saat hari ini kita mau siapkan hati kita untuk memuji, menyembah hanya kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat sore hari ini Tuhan, buat kesempatan waktu yang Kau berikan buat kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berterima kasih buat Engkau Tuhan Yesus, buat penjagaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan yang begitu luar biasa Tuhan. Kami ada semua karena Engkau Tuhan Yesus. Siapkan hati dan pikiran kami Tuhan untuk memuji menyembah hanya kepada Engkau Tuhan, agar kami fokus kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, lekan kami Tuhan Yesus. Sucikan, kuduskan juga di tempat ini Tuhan Yesus. Hanya Engkau yang berkuasa di tempat ini Tuhan Yesus. Kami hanya menyembah kepada Engkau Tuhan Yesus, bukan kepada Allah yang lain Tuhan Yesus. Lekan kami, urapi kami di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Yes.
Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Engkau yang begitu baik Tuhan Yesus. Engkau yang begitu luar biasa Tuhan Yesus. Engkaulah segalanya bagi kami Tuhan Yesus. Engkau melihat kedalaman hati kami Tuhan Yesus, yang benar-benar yang sungguh-sungguh mencari Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan memiliki Engkau yang begitu baik Tuhan Yesus. Engkau begitu luar biasa dan dahsyat Tuhan Yesus. Engkaulah segalanya bagi kami. Di saat kami tidak berharga di mata orang Tuhan Yesus, kami berharga di mata Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau yang selalu mengasihi kami Tuhan, dan tidak ada batasnya Tuhan Yesus. Terima kasih. Siapa setiap pribadi Tuhan Yesus. Urapi kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Semua merasakan hadirat Tuhan, diberkati Tuhan. Yes, kita akan lebih sukacita lagi, bernyanyi, memuliakan Tuhan. Dan kita percaya juga Tuhan melihat dari surga apa yang kita lakukan saat ini. Yes. Panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil
Tuhan Yesus. Amin. Semua mau dipanggil Tuhan ya. Yes. Yes, amin. Lebih sukacita, lebih bersemangat dan lebih bergairah. Amin. Mari kita nyanyikan lagu Ada Satu Sobatku, yaitu siapa sobat kita? Tuhan Yesus. Yes. Haleluya. Saudara yang menjadi Tuhan di mata semuanya, mari kita memuji dan memuliakan Tuhan Yesus. Yes. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Lebih sukacita, katakan ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya, semua diberkati Tuhan, bersukacita. Terima kasih, silakan duduk. Ya Tuhan, sebentar Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu, isi hatimu Tuhan Yesus. Sucikan kuduskan hamba-Mu, sucikan kuduskan juga kami yang ada di sini Tuhan. Tempat ini juga Tuhan sucikan, kuduskan Tuhan Yesus. Biar Tuhan pada sore hari ini Tuhan, Engkau yang bersabda Tuhan Yesus. Kau mengeluarkan apa semua isi hatimu Tuhan Yesus. Tanggalkah apa yang menjadi semua pengetahuan hamba-Mu, kehebatannya semuanya Tuhan. Biarlah Engkau yang berbicara pada sore hari ini Tuhan. Berkati urapi hamba-Mu Tuhan, berkati juga kami Tuhan Yesus. Kami siapkan hati dan pikiran kami Tuhan. Ingatkan kami lewat firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Amin.
kami katakan ku bersyukur. Ini hati kami Bapa. Di tempat ini kami mengucap syukur. Di dalam segala keadaan kami tetap mengucap syukur. Tuhan Yesus baik, teramat baik dalam hidup kami. Kami boleh merasakan kasih Tuhan di dalam hidup kami. Di tempat ini Bapa, lewat nyanyian yang keluar di hati kami, dengan penuh rasa syukur kehadiran, kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru. Kami berterima kasih. Kami percaya kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami saat kami mengucap syukur di hadirat. Lewat ibadah malam hari ini Bapa, biarlah nama Tuhan Yesus kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan Bapa. Glorify your Lord Jesus, in thy Lord Jesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami mau membuka hati kami Bapa. And the Lord berbicara Roh Kudus, siri Allah, sampaikan pesan-pesan buat kami. Inanoish, kami siap membuka hati kami, urapi kami semua yang ada di tempat ini Bapa. Penuhi kami dengan pengurapan ilahi turun atas setiap kami. Inarai the Lord in the shade and the light Jesus. Aku percaya Tuhan hadir. Tuhan memulihkan, Tuhan menjamah, menyembuhkan setiap hidup kami. Aku percaya dalam hadirat Tuhan ada kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu tanggalkan semua pengetahuan hamba-Mu. Hamba-Mu letakkan semuanya di mezbah-Mu. Roh Kudus ambil alih di dalam nama Tuhan Yesus. Ambil alih Roh Kudus, ambil alih Bapa. Sampaikan isi hati, sampaikan Bapa. Kami siap membuka hati kami untuk kebenaran yang Tuhan akan nyatakan pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi Bapa, tahirkan, kuduskan hamba-Mu. Kami minta perkenanan-Mu Tuhan, untuk menyampaikan pesan-pesan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya bersama saya sama-sama mau katakan amin. Puji nama Tuhan saudara. Shalom. Puji nama Tuhan. Seberapa banyak di tempat ini kita merasakan hadirat Tuhan.
Ada amin saudara? Saya merasakan dari awal pujian penyembahan di tempat ini, wow, luar biasa. Katakan bersama saya yuk, Tuhan Yesusku dahsyat. Amin saudara. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Tuhan gak pernah membiarkan setiap hidup saudara dan saya di tempat ini. Satu hal yang Tuhan ajarkan, yuk kita buka Mazmur 100 ayat 4. Ayat ini udah gak asing di dalam hidup kita. Ya, tapi kita mau belajar apa yang Tuhan taruh. Saat saya mempersiapkan ini saudara, inilah yang Tuhan taruh. Ya, bahkan saat tadi kami menara doa dunia pun, ya saya menyampaikan yang ini, yang Tuhan harus sampaikan hari ini, biar kita membuka hati kita. Ya, kita buka yuk Mazmur 100 ayat yang keempat. Ya, kita baca sama-sama ya, 2, 3. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan apa saudara? Nyanyian syukur ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Saudaraku, tidak terasa ya, 1 bulan lagi, 1 bulan, 1 minggu mungkin 2 minggu ya, kita akan meninggalkan tahun 2025. 1 bulan ke depan kita akan berjalan di dalam tahun yang baru. Pesan Tuhan lewat firman-Nya saudara, buat kita semua di tempat ini, buat yang mengikuti live streaming, mari terus melangkah maju bersama dengan Tuhan. Hidup di dalam firman-Nya. Ini firman Tuhan. Ini Tuhan mengingatkan bagi setiap hidup saudara dan saya di tempat ini. Buat Tuhan ingatkan, mari anak-anak Tuhan di tempat ini, masuklah melalui apa? Pintu gerbangnya. Hidupi firman itu di dalam hidup kita. Bukan kita hanya membaca firman ini, tapi kita tidak menghidupi. Tapi pesan Tuhan hari ini, selama hampir 1 tahun 11 bulan kita berjalan di tahun 2025. Kita selalu berjalan dalam tuntunan dan arahan Tuhan. Kita selalu berjalan di dalam bimbingan, di mana Tuhan selalu mengingatkan, menegur lewat kebenaran firman Tuhan. Tapi seringkali kita nggak peka, tidak dipertajam firman ini dalam hidup kita. Hari-hari ini saudara, firman Tuhan katakan, ketika kita hidup ada firman di dalam hidup kita, maka itulah iman kita akan bangkit. Yang percaya katakan amin. Kalau hidup kita tidak ada firman di dalam kehidupan, kita akan menjadi orang Kristen yang lemah, tidak berdaya. Kenapa sampai hari ini kita kuat? Kenapa sampai hari ini saudara kita akan meninggalkan 2025 masih tetap berdiri tegak teguh di dalam Yesus? Banyak tantangan, banyak kesulitan, banyak persoalan yang kita hadapi. Kenapa saudara? Karena kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Ada amin saudara? Makanya firman Tuhan di dalam Mazmur 100 ayat 4, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Tuhan ingatkan hari-hari ini saudara, dalam keadaan kondisi apapun yang kau hadapi hari-hari ini, tetap naikkan syukur di hadirat Tuhan. Masuk dalam pintu gerbangnya. Artinya apa saudara? Kita mau bekerja sama dengan Tuhan di dalam pelatarannya. Katakan kiri kananmu, kerjasama bersama Tuhan di dalam pelatarannya. Saudara, bersyukur itu adalah kehendak Tuhan. Dari awal ya kita menyanyikan puji-pujian, selalu kita mengucap syukur. Apa sih kehendak Tuhan dalam hidup kita? Salah satunya ini, mengucap syukur. Karena anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan di tempat ini, yuk kita mau belajar masuk di dalam pelataran Tuhan, masuk di dalam hadiratnya Tuhan. Ada yang tahu hadirat Tuhan itu apa saudara? Ada yang tahu artinya hadirat Tuhan? Ada yang tahu artinya hadirat Tuhan? Arti dari hadirat Tuhan, di mana hidup saudara dan saya itu dekat dengan Tuhan. Ada keintiman, melekat. Itu arti hadirat Tuhan. Makanya
Makanya kata firman Tuhan, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Saat saudara berada di tempat ini memuji, menyembah Tuhan, saat saudara beribadah kepada Tuhan, kita bukan asal menyanyi, tapi ada ucapan syukur di hati kita. Punya masalah nggak saudara? Punya beban nggak? Punya. Tapi saat kita berada di dalam hadirat Tuhan, Tuhan katakan, nah, tinggalkan dulu itu semua beban, masalah, persoalan dalam hidupmu. Karena inilah waktu-waktumu bersama dengan aku, kata Tuhan. Seringkali di dalam ibadah kita hanya memuji, menyembah, menyanyi. Itu keluar dari mulut kita. Hati kita jauh sama Tuhan. Padahal Tuhan menantikan saudara dan saya di tempat ini untuk selalu hatimu dengan hati Tuhan itu melekat, bersatu, dekat, bersekutu dengan Tuhan. Tapi seringkali kita tanpa kita sadari, kita mengangkat pujian, ku bersyukur, tapi pikiran kita kemana-mana. Gak ada ucapan syukur yang keluar dari hati kita. Hari ini saudara, mari bagaimana saudara dan saya masuk di dalam gerbangnya Tuhan, menikmati hadirat Tuhan yang Tuhan ajarkan hari ini. Hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan di tempat ini, masuk dalam hadiratnya, membawa hatimu, membawa hidupmu, hidup memuji menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kita mau belajar saudara. Ketika kita memuji menyembah Tuhan, kita menyanyi, menaikkan nyanyian pujian syukur kita kepada Tuhan, itu saudara, dengan sikap hati yang benar. Katakan, sikap hati yang benar. Makanya firman Tuhan katakan, dengan puji-pujian bersyukurlah kepada Tuhan dan pujilah namanya. Memuji, menyembah Tuhan itu jangan hanya rutinitas, kebiasaan. Hari ini saudara, seberapa banyak bahwa kita membutuhkan Tuhan dalam hidup. Tantangan zaman semakin kita rasakan di dalam hidup. Tapi mari saudara, anak-anak Tuhan di tempat ini, kita mau masuk melalui pintu gerbang dengan nyanyian syukur. Naikkan selalu pujian, penyembahan kita itu kepada Tuhan. Bangun mesbahmu, bangun saat teduhmu. Seberapa banyak saya mau bertanya di tempat ini punya saat teduh dengan Tuhan? Angkat tangannya. Puji nama Tuhan. Seberapa banyak yang gak pernah saat teduh sama Tuhan, gak pernah memuji menyembah Tuhan, gak pernah berdoa. Bangun pagi langsung kegiatan. Saudara, mari, yang Tuhan ingatkan, sudahkah setiap hari kita memuji menyembah Tuhan, masuk di dalam gerbangnya Tuhan dengan pujian syukur kita kehadirat Tuhan. Saya mau katakan hadirat Tuhan tadi, saya katakan hadirat Tuhan artinya itu keintiman kita, kedekatan kita dengan Tuhan. Yang percaya bersama saya katakan amin. Mari praktekkan saudara. Di penghujung, walaupun kita 1 bulan lagi akan meninggalkan saudara bulan 2025, tapi belum terlambat. Yuk kita bangun mesbah, kita cari Tuhan, lebih intim, lebih dekat dengan Tuhan. Karena itulah kekuatan bagi setiap kita. Pujilah nama Tuhan Yesus. Gak gampang Bu, betul. Saya punya pergumulan, saya punya persoalan. Tapi dengar baik-baik, saat kita memuji menyembah Tuhan di dalam roda kebenaran, itulah perjalanan iman kekristenan kita. Kita punya hubungan keintiman dekat dengan Tuhan. Jadi bukan asal nyanyi, asal mengangkat pujian, asal menyembah, asal mengatakan Tuhan, ku bersyukur Bapa, tapi saya jauh dari Tuhan. Gak merasakan hadirat Tuhan, gak merasakan kehadiran Tuhan, padahal Tuhan Yesus menunggu. Bu, saya kan lagi saat teduh, Bu, saya kan lagi ibadah. Kok Tuhan menunggu sih, menunggu saya? Kan saya ada di ruangan doa. Ya, Tuhan menunggu saudara. Tuhan menantikan saudara. Kenapa? Karena saudara hadir
hanya apanya? Jasmaninya. Nyanyi nggak? Menyembah nggak? Tapi saudara nggak ngalami Tuhan, nggak dekat sama Tuhan. Makanya Tuhan menunggu engkau membuka hati untuk menyukakan hati Tuhan lewat pujian penyembahan. Maka belajar menyembah di dalam roh dan kebenaran. Itu yang Tuhan katakan hari-hari ini, saudara. Saya mau katakan, kalau saudara tidak pernah memuji menyembah Tuhan, saudara tidak pernah bermazmur, saudara tidak punya hubungan keintiman dengan Tuhan, saudara nggak punya saat teduh, rohmu akan mengalami, jiwamu akan mengalami kekeringan dalam rohani. Hati-hati. Ini waktunya kedatangan Tuhan semakin dekat. Tanda-tanda akhir zaman sudah kita lihat. Tapi Tuhan ingatkan bagi setiap kita di tempat ini, mari kita belum terlambat untuk membawa hati kita dengan penuh ucapan syukur, menaikkan pujian di pelatarannya Tuhan, memberi yang terbaik buat Tuhan, membawa penyembahan kita, pengagungan kita pada Tuhan. Dengar baik-baik, mulai praktekkan saat teduh setiap hari dalam hidup kita. Ada waktu-waktu kita bersama Tuhan. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang rohaninya kering, jiwanya kering. Orang yang jiwanya kering gak bisa mengucap syukur, saudara. Apa yang keluar dari mulutnya? Persungutan. Apa yang keluar dari mulutnya? Ngomel. Apa yang keluar dari mulutnya? Bukan ucapan syukur lagi. Perkataan yang sia-sia. Kenapa? Karena jiwanya kering. Katakan, itu bukan saya. Tunjuk kiri kananmu, bukan kamu ya. Bukan kamu ya. Bukan kita ya. Banyak yang jiwanya kering. Banyak, saudara. Jadi Kristen, ya saya bersyukur ya, ada Ibu Betty yang ngajarin lagu buat kaum bapak nih. Tadi dinyanyikan ya. Apa tadi? Apa? Kebaktian. Kebaktian mulai jam 9. Kamu selalu telat setengah jam. Lalu kamu bilang, yang terbaik sudah kau berikan buat Tuhan. Mikir, katanya. Saya kemarin sampai ketawa geli. Mikir ya. Bagaimana kita jadi orang percaya, orang Kristen sebagai anak Tuhan? Kita nggak bisa memberi yang terbaik buat Tuhan. Padahal Yesus selalu memberi yang terbaik buat hidup saudara dan saya di tempat ini. Sampai hari ini saudara-saudara ada menikmati berkat yang dari Tuhan. Itu kasih karunia. Ada yang saudara? Makanya saudara, ketika saudara berada di dalam hadirat Tuhan, menaikkan pujian penyembahanmu pada Tuhan, saya sangat percaya itu akan menghasilkan ucapan syukur di dalam hidup saudara dan saya. Ada amin saudara? Makanya orang yang dekat intim dengan Tuhan dalam keadaan susah, toko sepi, ya ekonomi yang mulai menurun, dia tetap berkata, Tuhan, aku bersyukur sampai hari ini aku masih menikmati berkat Tuhan. Beri tepuk tangan sama Tuhan Yesus. Gak ada dari mulutnya orang yang suka memuji menyembah Tuhan. Ya, hari ini toko gue sepi. Ya, hari ini gak ada yang beli. Kalau ada kata ya, berarti saudara gak pernah bersyukur sama Tuhan. Hati-hati ya. Mulut kita jangan bersungut-sungut. Mulut kita ngomel, ya kok hidup aku susah ya. Mulut kita berkuasa. Jangan pernah kata ya, mengeluh dan mengeluh. Tuhan gak mau kita mengeluh. Tuhan mau kita tetap mengucap syukur. Tetap semangat di dalam Dia.
Jadi sekali lagi, orang yang suka memuji menyembah Tuhan dalam kondisi apapun, baik dalam keluarga, dalam ekonomi, dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, dia tetap berkata, Tuhan, aku berterima kasih dan aku mengucap syukur. Aku ada, aku hidup, itu semua karena kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Ada amin saudara? Saat saudara memuji dan menyembah Tuhan, saya mau katakan sekali lagi, rohmu, jiwamu itu akan dikuatkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena saudara ada di dalam hadirat, ada keintiman, ada dekat sama Tuhan, itu melekat, nempel saudara sama Tuhan. Jadi masalah, tantangan, persoalan dalam hidupmu besar, tapi saudara nggak akan mengeluh, nggak akan bersungut. Kenapa? Saudara akan tetap berkata, Tuhan, aku bersyukur karena aku boleh merasakan kebaikan Tuhan dalam hidupku. Yang percaya katakan amin. Saat kita bersekutu dengan Tuhan, saat kita intim dengan Tuhan, di sanalah Tuhan akan menunjukkan jalan-jalan yang baru bagi hidup saudara dan saya. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Mungkin hari-hari ini usahamu, bisnismu, ekonomimu, pekerjaan pelayananmu, rumah tanggamu tertutup, hanya buntu. Tapi jangan, ini perintah Tuhan. Ini yang Tuhan kehendaki buat kita anak-anak Tuhan di tempat ini. Yuk tetap bangun mesbah, bangun keintiman dekat dengan Tuhan. Kita percaya Tuhan akan membuka jalan yang baru. Tuhan akan menunjukkan jalan-jalan yang baru. Tuhan akan menuntun hidup saudara dan saya hidup di dalam kemuliaan Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah. Kita diberkati sama Tuhan. Katakan kiri kananmu, engkau diberkati ya. Amin. Saudara percaya Tuhan akan menunjukkan jalan-jalan yang baru dalam hidupmu. Ketika kita hidup benar di dalam Yesus, Tuhan akan memberkati hidup kita. Di dalam hadirat Tuhan, Tuhan akan menuntun hidup saudara dan saya. Kita bersyukur, kita masih bisa tersenyum. Pintu-pintu yang tertutup tahun 2025, percaya 2026 Tuhan akan buka buat hidup kita. Gak usah takut anak-anak Tuhan, gak usah khawatir. Tadi saat saya memuji menyembah Tuhan, saya sampai nangis, gak bisa ngomong sama Tuhan. Tuhan perlihatkan ada goncangan yang begitu besar. Saudara, coba buka tuntunan dari bulan Januari sampai sekarang November. Terjadi gak itu semua? Terjadi. Yang Tuhan perlihatkan air, ya seperti air bah menutup itu, saya udah bagikan. Banyak yang tergeletak, maka kita terus berroh maut kami patahkan, kami putuskan di dalam nama Tuhan Yesus. Banyak yang tergeletak. Banyak gak? Terjadi gak? Terjadi. Artinya tetap berjaga-jaga dan berdoa. Anak-anak Tuhan di tempat ini tetap kuat di dalam iman, tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Apapun yang akan terjadi 2026, gak usah takut. Ya, gak usah takut. Kenapa? Saat kita bersyukur, ada keajaiban, ada mujizat yang Tuhan akan nyatakan bagi setiap kita. Dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, tetaplah mengucap syukur. Katakan kiri kananmu, mengucap syukur ya. Ayo, mengucap syukur ya. Coba saudara lihat orang-orang yang suka mengucap syukur, wajahnya tersenyum. Bapak Ibu di tempat ini, ya, wow, luar biasa. Saat kita dapat mengucap syukur di dalam kondisi keadaan kita hari-hari ini, apa yang tidak engkau pikirkan, itu tadi saya dapat. Apa yang tidak kita pikirkan, justru Tuhan sediakan buat kita. Beri tepuk tangan. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Apa yang tidak aku pikirkan, itulah yang Tuhan sediakan. Haleluya. Amin. Berkatakan yuk, 1, 2, 3. Apa yang tidak kita pikirkan itu yang Tuhan sediakan. Yang kencang suaranya itu kan Tuhan sediakan. Itu imanmu. Sekali lagi, saya mau kita benar-benar mengalami ya rahasia surgawi dalam hidup saudara. 1, 2, 3. Apa yang Tidak pernah
kita pikirkan, itu yang Tuhan sediakan. Beri tepuk tangan yang meriah. Tuhan masih menyediakan. Kuncinya apa? Miliki sikap hati yang benar anak-anak Tuhan saat memuji menyembah Tuhan, memuji di dalam roh dan kebenaran. Jangan asal-asalan. Apa tadi Bu? Pikir-pikir ya? Apa? Mikir-mikir apa pikir-pikir? Kita seringkali seperti nyanyian ini, saudara. Hati-hati. Mari kita mau lebih lagi. Saat saudara dan saya ada selalu berada dalam hadirat Tuhan, ini pesan Tuhan. Mari terus bangun keintiman, berada dalam hadirat Tuhan. Maka saudara, apapun yang akan terjadi 2026, apapun yang akan saudara alami, nggak usah takut. Sebab pertolongan Tuhan itu selalu nyata dalam hidup. Sebab mujizat itu, berkat Tuhan itu akan Tuhan berikan dalam hidup kita anak-anak Tuhan. Kenapa? Karena kita dekat melekat dengan Tuhan. Ada amin saudara? Maka hari-hari ini mari, saya percaya saat kita bersatu di dalam hadirat Tuhan, bekerja sama dengan Tuhan, lekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, janji Tuhan iya dan amin. Apa yang tidak aku pikirkan justru Allah sudah sediakan buat hidup aku. Makanya gak ada rasa khawatir, gak ada rasa takut di dalam hidup saudara. Kita buka yuk 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ini firman Tuhan saudara. Kita baca ya, jangan kita tidak baca, tapi kita mau baca. Ya, 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Apa sih yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita? Salah satunya selain kita tadi yang pertama selalu berada di dalam hadirat Tuhan, memiliki keintiman dekat dengan Tuhan. Yang kedua ini saudara, mengucap syukur. Salah satu kehendak Tuhan di dalam hidup saudara dan saya sebagai orang yang percaya, mengucap syukur. Tadi kan kita memuji menyembah dengan ucapan syukur. Ya, punya keintiman. Tapi ini yang kedua yang Tuhan ingatkan, nak, dalam kondisi keadaan apapun tetap mengucap syukur. Bersyukur bukan saat kita menerima mujizat. Bersyukur bukan saat kita mengalami berkat yang berlimpah-limpah. Bersyukur bukan saat kita mendapat jawaban doa. Tapi bersyukur, apa saudara? Adalah salah satu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus. Jadi jangan salah paham. Seringkali kalau kita diberkati baru kita bersyukur. Tapi dengar baik-baik. Mengucap syukur adalah salah satu yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Katakan kiri kananmu yuk, salah satu yang dikehendaki Tuhan dalam hidupmu adalah mengucap syukur. Makanya miliki sikap hati yang benar anak-anak Tuhan. Mengucap syukur. Bisa apa susah? Susah. Bu, ngomong mah gampang Bu, bersyukur. Tapi aduh ini masalahku berat, persoalanku berat. Ingat, kita punya Tuhan Yesus. Tuhan gak pernah membiarkan kita sendiri. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saat kita intim dekat melekat dengan Tuhan, Dia selalu ada di dalam setiap musim hidup saudara dan saya. Karena Dia mengenal hatimu, Dia mengasihimu, dan Dia juga selalu ada bersama. Makanya saya katakan, mari kita kerjasama dengan Tuhan. Jangan kemauan saya sendiri. Yuk, punya sikap hati yang benar. Jadi intinya, salah satu kehendak Tuhan dalam hidup kita, anak-anak Tuhan di tempat ini, dalam keadaan kondisi apapun hari ini, tetaplah mengucap syukur. Kadang tanpa kita sadari, saudara, hati kita salah. Kenapa saya bilang hati kita salah? Mulut kita seringkali bersungut-sungut saat kita tidak mengalami pertolongan Tuhan. Mulut kita bersungut-sungut saat kita tidak melihat mujizat terjadi dalam hidup kita.
Padahal saya sudah berdoa, padahal saya sudah memuji menyembah Tuhan, padahal saya sudah beribadah sama Tuhan. Kok Tuhan, saya gak pernah mengalami pertolongan Tuhan. Masalah terus yang saya hadapi. Ini seringkali terjadi. Bahkan kita mengeluh. Bukan hanya mengeluh, kita menyalahkan Tuhan. Kita menyalahkan orang lain. Kita juga menyalahkan diri kita sendiri. Kita juga menyalahkan keadaan. Itu yang sering kita lakukan dalam hidup kita. Makanya kita tidak pernah bisa untuk mengucap. Tuhan ingatkan yang kedua. Anak-anak Tuhan di tempat ini tetap mengucap syukur. Ada amin saudara? Tidak salah kita hidup. Kita mau diberkati Tuhan. Salah nggak? Tidak salah. Tidak salah saudara. Ketika engkau hanya ingin mencari berkatnya Tuhan. Tidak salah engkau ingin menerima mujizat dari Tuhan. Nggak salah saudara. Itulah pengharapan saudara. Tapi yang Tuhan mau, kita mau melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Salah satunya ini saudara, 1 Tesalonika 5 ayat 18. Itulah salah satu yang harus kita lakukan, kita praktekkan dalam hidup kita. Melakukan kehendak Tuhan. Yang pertama tadi apa? Masuk di dalam hadirat Tuhan, naikkan pujian penyembahan kita, mengagungkan nama Tuhan, muliakan nama Tuhan. Yang kedua, ini kehendak Tuhan, mengucap syukur. Mari kita mau belajar saudara. Firman Tuhan mengajarkan salah satu kehendak Tuhan dalam hidup kita, yaitu mengucap syukur. Coba lihat kiri kanan saudara, lihat wajah-wajah mereka. Coba lihat, ada senyumnya kepaksa nggak? Banyak. Dengan baik-baik saudara. Kenapa Tuhan mengingatkan kita untuk tetap mengucap syukur? Karena orang yang hidupnya selalu mengucap syukur, kesulitan boleh ada, masalah boleh ada, tantangan boleh ada, proses boleh ada dalam hidupnya, tapi dengar baik-baik, selalu ada damai di hatinya. Katakan itu saya, Bu. Ekonomi lagi menurun, jualan lagi sepi, tapi hatinya tetap tenang. Katakan itu saya, Bu. Ada sukacita. Makanya saya suruh lihat tuh wajah-wajahnya. Ada sukacita beneran sama senyum kepaksa. Saudara bisa lihat ya yang senyumnya kepaksa. Kalau kita mengucap syukur dalam segala hal, pasti hati kita tenang, ada kedamaian, tidak ada lagi keluar dalam mulut kita yang namanya persungutan. Tidak ada lagi yang namanya menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa sih saya alami masalah saya berat Tuhan? Saya sudah melayani, saya sudah berdoa memuji menyembah Tuhan. Saya sudah beribadah. Kok Tuhan tega sama saya? Saya dibuat susah, saya dibuat menderita. Nyalahin Tuhan nggak? Nyalahin. Gara-gara Tuhan hidup saya jadi susah begini. Jangan pernah suka nyalahin Tuhan, saudara. Ada di sini suka nyalahin Tuhan? Nggak ngaku. Dosa, saudara. Kata Tuhan, ya, kok aku disalahin? Dan Tuhan begitu perhatian sama hidup saudara. Saudara masih bisa bernafas pun itu berkat yang dari Tuhan. Amin saudara. Amin. Seringkali saudara kita bukan hanya mulut kita menyalahkan Tuhan, tapi kita menyalahkan keadaan. Keadaanku begini, Bu, gimana mau bersyukur? Keadaanku susah, mau makan aja susah. Bekerja sama dengan Tuhan. Intim dekat sama Tuhan, Tuhan pelihara hidupmu. Dia gak akan membiarkan engkau, tidak akan meninggalkan engkau.
Seringkali ini kita alami. Bukan itu aja, kita menyalahkan orang lain. Ini gara-gara kamu. Menyalahkan siapa? Orang lain. Ini gara-gara kamu sih. Saya jadi susah. Saya jadi begini. Ingat, tanpa kita sadar, hal inilah yang menutup berkat Tuhan dalam hidup. Hati-hati. Apa yang menutup berkat Tuhan? Yang pertama, kita menyalahkan Tuhan, bersungut-sungut, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan diri kita sendiri. Maka berkat Tuhan itu terhambat dalam hidup. Yuk sadar diri. Kita tetap mengucap syukur sama Tuhan. Mengucapkan kata yang sia-sia, itu pun menutup berkat yang dari Tuhan. Hati-hati ya. Saya tadi sharing setelah selesai FVOD. Sharingnya apa? Saya katakan seringkali kita ngajarin Tuhan. Seringkali kita perintah-perintah Tuhan. Betul nggak? Betul. Seringkali kita nyuruh-nyuruh Tuhan. Tuhan bukain pintu dong. Ya saya punya mati. Nyuruh Tuhan. Karena Tuhan tahu nggak? Tuhan tahu apa kesusahan, kesulitan dalam pergumulan dalam hidup kita. Tuhan nggak pernah membiarkan. Masalah proses boleh terjadi dalam hidup kita. Bukan Tuhan nggak peduli. Kita kadang-kadang kita ngatur Tuhan. Bukan Tuhan membiarkan kita, tapi Tuhan izinkan supaya saudara naik level. Tuhan izinkan supaya kita dewasa sebagai orang yang percaya pada Tuhan. Tuhan izinkan bukan berarti Tuhan diam. Justru Tuhan akan membawa engkau naik di dalam kemuliaan demi kemuliaan demi kemuliaan. Beri tepuk tangan yang meriah. Seringkali saudara dalam hidup, seberapa banyak di tempatnya yang suka protes sama Tuhan? Jujur. Ayo jujur, siapa yang suka protes? Jujur banget. Ada lagi? Protesmu apa nak sama Tuhan? Ayo, ini contoh, praktek. Apa protes sama Tuhan? Saya sudah doa. Selalu mendapatkan intimidasi. Banyak perkara. Banyak perkara. Saya sudah melayani, saya menjadi pendoa, tapi kok Tuhan saya mendapatkan intimidasi. Banyak perkara, masalah, persoalan yang saya hadapi. Kenapa sih Tuhan saya alami ini? Protes sama Tuhan? Protes. Protes. Tapi dengan baik-baik. Tuhan izinkan semua terjadi dalam hidup untuk mendewasakan setiap kita. Tuhan izinkan setiap apapun yang kita terjadi dalam hidup kita, proses-proses dalam hidup kita, itu supaya kita naik level, supaya kita mengalami kemuliaan Tuhan. Janji Tuhan, berkat Tuhan akan Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Yang percaya bersama saya katakan amin. Ayat terakhir, Mazmur 34 ayat 2. Yuk kita buka ya, Mazmur 34 ayat 2, kita mau baca sama-sama. Ya, 2, 3. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Karena Tuhan jiwaku bermegah, kuat. Amin saudara. Amin. Makanya orang-orang yang rendah hati itu selalu mendengar apa yang jadi tuntunan Tuhan, mau menerima apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan, mengarahkan hidup. Dia gak pernah bersungut-sungut. Dia tetap hidupnya dalam kondisi apapun bersuka cita. Amin saudara. Saya sangat terberkati dengan perjalanan bangsa Israel. Saat Musa memimpin bangsa Israel, generasi pertama bangsa Israel, saat mereka di Mesir, di padang gurun,
Mereka menghadapi padang gurun. Bangsa Israel kenapa saudara? Bersungut-sungut nggak? Bersungut-sungut ya. Bangsa Israel itu ujung-ujungnya karena dia ngomel sama Tuhan, menyalahkan Tuhan, bersungut-sungut sama Tuhan. Ujung-ujungnya akhirnya bangsa Israel tidak masuk kemana saudara? Kemana saudara? Kok yang jawab cuma berapa orang? Ke tanah perjanjian. Jangan sampai kita nggak pernah masuk ke tanah perjanjian sebagai orang percaya. Makanya jangan pernah bersungut, tetap bersuka cita. Nggak gampang betul, tapi hari ini yuk kita bertobat. Katakan kiri kanan, mau bertobat ya? Obat ya. Kita mau dipulihkan oleh Tuhan. Rubah kata-kata kita yang sia-sia, persungutan kita, ngomel kita dengan mengucap syukur. Beri tepuk tangan yang meriah. Miliki sikap hati yang rendah hati. Yang ketiga, miliki sikap yang rendah hati. Kita harus memiliki kerendahan hati. Jangan sombong. Hidup benar di hadapan Tuhan. Kita membutuhkan Tuhan dalam hidup kita. Kita juga membutuhkan orang-orang di sekitar kita dalam hidup kita. Bukan kuat, gagah, dan hebat, tapi kita percaya. Ketika kita benar-benar rendah hati, Tuhan pasti menolong kita. Jadi fokus saudara dalam hidup kita ini. Fokus kita tetap rendah hati. Diberkati rendah hati. Ada amin saudara? Tetap memiliki kerendahan hati. Bukan akunya yang menonjol, tapi siapa yang menonjol? Yesusnya yang menonjol. Yuk katakan, bukan kamu yang menonjol ya, tapi siapa? Yesus. Ada buah dalam hidup kita, ada terang dalam hidup kita. Hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Anak-anak Tuhan di tempat ini, yuk mari kita mau pandang Tuhan. Jangan pernah melihat masalahmu yang ada hari ini. Saya mau katakan sekali lagi, jangan fokus pada masalah yang sedang kau hadapi hari ini, tapi fokus pandanglah Tuhan Yesus. Dia selalu ada bersama saudara dan saya. Saat saudara mengucap syukur, ada keajaiban, ada mujizat, ada berkat yang Tuhan akan beri dalam hidup. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Mari kita tundukkan kepala kita. Yuk kita tundukkan kepala kita. Izinkan Tuhan bekerja dalam hidupmu. Mari saudara kita praktekkan di bulan-bulan akhir 2025 ini saudara. Dengan tekun hidupi firman Tuhan. Kita praktekkan sebelum tutup tahun. Masih ada 1 bulan. Kita praktekkan mengucap syukur sama Tuhan di dalam segala keadaan. Kita mau bertobat. Kalau selama ini kita bersungut-sungut, sehingga berkat itu tertutup dalam hidup kita. Kita sering menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, menyalahkan diri kita sendiri. Padahal kita tidak punya keintiman dengan Tuhan. Jauh dari Tuhan. Kita mencari Tuhan karena kita butuh Tuhan. Butuh keajaiban, butuh mujizat, butuh pertolongan. Tapi hari ini kita mau bertobat. Kita percaya sebelum tutup tahun, Bapak Ibu di tempat ini akan melihat hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan itu akan Tuhan sediakan bagi. Amin. Ada perubahan. Kalau hidup kita ada firman, maka iman kita akan dibangkitkan. Oleh sebab itu mari isi hati kita dengan firman Tuhan. Bangun mesbah keintiman, karena kita membutuhkan Tuhan. Yang pesan Tuhan hari-hari ini, tetap berjaga-jaga dan berdoa. Bangun saat teduh bersama Tuhan. Bekerja sama dengan Tuhan.
Kalau kita mau melakukan kehendak Tuhan, percaya malam hari ini pintu-pintu itu akan terbuka buat engkau. Kuncinya sederhana, yaitu mengucap syukur. Itu yang Tuhan ajarkan. Pergunakan mulut kita, pergunakan hati kita dengan mengucap syukur. Mari saudara, katakan sama Tuhan Yesus, bersyukurlah pada Tuhan. Itulah sikap hati yang benar. Mari terus bersyukur, maka Tuhan akan bekerja dalam hidupmu. Ada mujizat hari ini karena Tuhan melihat hatimu. Saya mengundang para imam, kita mengangkat pujian Ku Bersyukur. Kita bukan hanya menyanyikan pujian ini, tapi inilah keluar dari hati kita. Ku bersyukur Bapa. Bawa syukur, percaya dengan ucapan syukur. Itulah yang dikehendaki Tuhan dalam hidup. Maka pintu yang baru akan Tuhan buka. Katakan saudara, mari sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Naikkan syukur. Setiap pribadi berdoa, saya mau berubah Tuhan, saya mau bertobat Tuhan, saya mau praktekkan, saya mau lakukan dalam hidup saya. Saya mau selalu mengucap syukur dalam segala keadaan. Ampuni Tuhan, seringkali kami menyalahkan Tuhan, mengatur Tuhan, memerintahkan Engkau Tuhan Yesus. Tapi saya bersyukur, proses boleh saya alami. Saya bersyukur karena Tuhan sedang membawa saya naik level. Tuhan sedang membawa saya untuk mendewasakan iman. Tuhan sedang membawa saya berjalan dalam kemuliaan demi kemuliaan. Sebelum Tuhan akhir tahun ini saya mau berubah. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Angkat suaramu, bawa hatimu, angkat nada. Bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidup. Ku bersyukur. Saudara, saat kau mengucap syukur, saat kau selalu berada dalam hadirat Tuhan, maka rahasia surgawi akan Tuhan nyatakan dalam hidupmu. Tuhan akan menuntun engkau, Tuhan akan membawa engkau naik di dalam kemuliaan Tuhan. Buat kasih setia, kau akan mengalami di dalam hidup pertolongan Tuhan, berkat Tuhan. Di balik ucapan syukur ada mujizat, ada keajaiban. Mari sama-sama kita akan pujian. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kita layak syukur kasih setia. Yes, di dalam hidup. Amin Tuhan. Bersyukur
Mujizat-Mu Tuhan nyatakan di tempat ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang lemah Tuhan Yesus yang memberi kekuatan. Dan kami percaya yang putus asa, yang pintu-pintu tertutup, kami punya iman Tuhan akan buka pintu yang baru. Dan kami akan menerima keajaiban, mujizat terjadi di tempat ini. Fokus kami bukan pada apa yang kami alami, masalah, persoalan, pergumulan dalam hidup kami, tapi fokus kami hanya kepada Tuhan Yesus. Karena penolong sejati kami adalah Engkau. Kami percaya jemaat umat-Mu di tempat ini, Bapa, diberkati Tuhan, dilawan, dijamah, diurapi. Aku percaya dengan iman, sebelum tutup tahun, anak-Mu dipulihkan, anak-Mu diberkati, anak-Mu mengalami janji Tuhan. Apa yang tidak kami pikirkan, Tuhan sudah siap sediakan. Inilah ucapan syukur dan terima kasih kami buat kasih, kemurahan, kebaikan yang Tuhan nyatakan dalam hidup hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya bersama saya, kita boleh menerima berkat yang dari Tuhan. Katakan dengan iman, haleluya, amin. Silakan duduk. Saya mau panggil ada satu ibu. Ada satu ibu. Ibu apa namanya? Santi apa? Ibu Santi. Silakan Ibu minta doa. Ya, Ibu Santi untuk maju ke depan. Ya. Silakan Bu. Sini Bu, dekat saya nggak apa-apa. Luar biasa. Biar ibu ini bersaksi. Ya. Saya diperlihatkan bahwa Tuhan memegang tangan ini, ibu ini begitu kuat. Ibu, silakan ceritakan apa yang ibu rasakan, ibu alami, dan siapa ibu yang sebenarnya.
Silakan. Yang Ibu lihat. Terima kasih, Bu. Saya sangat bersyukur untuk berada di tempat ini. Dan baru sekali saya mengikuti kegiatan kegerejaan, keimanan, ketuhanan di tempat ini. Karena saya baru di Sukabumi itu, Bu. Setelah saya bertemu dengan bulan ini, berada di tempat ini untuk kedua kali, saya merasakan doa-doa yang luar biasa. Setiap saya memejamkan mata, selalu yang saya lihat adalah salib. Bahkan Tuhan Yesus selalu dan tangannya dengan kesulitan-kesulitan hidup saya, dengan penderitaan-penderitaan saya yang selalu saya bawa dari satu kota ke kota lain sampai saya tinggal dan menetap di sini. Saya bersyukur kalau Tuhan menuntun saya di gereja ini. Saya bersyukur dengan apa yang saya lihat, selalu mata saya selalu terpejam, selalu melihat Tuhan Yesus. Walaupun tidak jelas, tapi dalam bentuk tubuh yang putih, dalam wajah-wajahnya yang memang tampan, dengan kekuatan doa saya selalu merindukan. Saya selalu mencintai dan selalu saya bersyukur dari keimanan yang saya sudah pelajari, bukan keimanan dalam ketuhanan Yesus. Itu luar biasa. Sampai saya tertunduk, menitikkan air mata dan selalu bersyukur karena saya selalu diberikan petunjuk-petunjuk kalau Tuhan Yesus itu hadir. Amin. Walaupun saya berada di wihara, Tuhan Yesus itu selalu berada di belakang. Itulah saya sangat luar biasa, dan saya selalu menceritakan sama Ibu lagi kalau kekuatan Tuhan Yesus itu, kedahsyatan dari penderitaan Tuhan Yesus sampai dia mendapatkan surga dan dijadikan raja dan diberikan kerajaan Allah di surga. Saya mempercayainya. Amin. Beri tepuk Dan tangan. saya bersyukur untuk berada di dalam ketuhanannya, yaitu Yesus, Amin. Allah Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu Yesus Kristus. Amin. Itu yang saya selalu berada di sini, selalu melihat dalam mata saya terpejam ada Tuhan Yesus dan salib yang selalu saya lihat, dan selalu bayangkan Tuhan Yesus berada di atas untuk membentangkan, mendengar doa-doa kita semua. Amin. Terutama Ibu Lani. Semoga kita dikabulkan doa ini, selalu dilindungi, diberikan keselamatannya, dan terus dituntun Amin. di jalan yang benar, di jalan yang lurus. Yes. Itu yang kita harapkan sama-sama di tempat ini. Hanya itu. Ya, Tuhan berkati Ibu Santi. Saya kembalikan pada hambanya Ibu WM. Yes, bukan karena kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang pilih kita. Amin. Sama juga dengan lagunya, dengar Tuhan panggil saya. Dengar dia panggil saya tadi ya. Sudah dinyanyiin juga. Oke, kita masuk ke persembahan. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang selalu mengingatkan dan menguatkan kami dan memberkati kami Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan kami ingin memberikan persembahan, Tuhan sucikan, kuduskan Tuhan Yesus. Olehkan kami Tuhan Yesus sebagian dari berkat kami ini Tuhan Yesus. Kami mau memberi dengan sukacita, memberi dengan tulus Tuhan. Tuhan juga memberkati yang tidak bisa memberi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Sungguh ku bangga Bapa. Bangga Yesus atas segala pengorbanan.
di Engkau, sungguh ku bangga Yesus, atas kebenaran-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dari pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi, karena aku tahu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Yes. Amin. Terima kasih. Tuhan berkati. Silakan duduk. Untuk doa syafaat dengan hormat saya minta Ibu Kristanti untuk mendoakan bangsa Indonesia dan gereja-gereja dan hamba-hamba Tuhan semuanya. Mari saya undang bangkit berdiri. Tadi firman Tuhan hari ini kita harus mengucap syukur ya dalam segala perkara. Bagus itu, bagus banget. Karena ada mujizat dalam ucapan syukur. Sekarang ini kita perlu mujizat. Perlu banget ya, karena keadaannya lagi begini-begini kurang bagus ya. Oke, kita satukan hati untuk berdoa, karena doa yang sepakat itu yang pasti didengar Tuhan ya. Bapa, kami datang kepadamu Tuhan, membawa hati kami Tuhan, karena kami tahu Tuhan Engkau Allah yang sangat baik, Engkau sangat mengasihi kami, Engkau peduli sama kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau punya rencana yang indah dalam setiap kami. Sebab itu kami datang kepadamu, mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, yang sudah kami lakukan baik melalui perkataan, pikiran ataupun perbuatan kami yang tidak berkenan kepadamu. Dan kami sangat yakin bahwa apabila kami mengaku dosa kami, Engkau itu setia dan adil, Engkau mengampuni, menyucikan, bahkan membersihkan kami. Layakan kami ya Bapa pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Engkau memberkati bangsa kami dari Presiden, Wakil Presiden, anggota MPR, DPR, TNI, Polri, beserta jajaran-jajarannya dari yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Engkau berkati mereka Tuhan, Engkau yang memberikan kepada mereka hikmat Tuhan, supaya mereka boleh bekerja dengan baik Tuhan. Kami juga berdoa untuk Indonesia dari Sabang sampai Merauke sampai ke Pulau Rote Tuhan, supaya Engkau kirimkan hujan pertobatan besar-besaran Tuhan, supaya setiap orang Tuhan boleh mengenal Engkau, boleh mencari wajah-Mu Tuhan, baik melalui firman yang disampaikan, baik secara lisan maupun tulisan maupun melalui media sosial yang sekarang sedang marak Tuhan, baik melalui TikTok atau YouTube atau apapun juga Tuhan. Nah itu semua sarana Engkau pakai Tuhan untuk memanggil umat-Mu Tuhan yang benar-benar rindu dan haus akan Engkau, supaya mereka boleh menemukan Engkau Tuhan, satu-satunya juru selamat. Kami percaya Tuhan, hati-Mu sangat rindu untuk setiap jiwa boleh mengenal Engkau, kembali kepada penciptanya yang benar Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja ini Tuhan, untuk yang sedang sakit, Amin. khususnya sakit di rumah atau di rumah sakit Tuhan, baik yang sedang mendengarkan siaran ini Tuhan, baik secara online, onsite Tuhan. Mari Tuhan,
Saat ini Tuhan, Engkau ulurkan tangan-Mu Tuhan, jamah mereka Tuhan yang sakit dengan kuasa-Mu Tuhan, dengan kuasa bilur-Mu yang sudah menyembuhkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah menyelesaikan semuanya di atas kayu salib Tuhan. Kami percaya Tuhan, janji-Mu ya dan amin. Kami percaya Tuhan, dengan iman Tuhan kami percaya bisa memindahkan gunung-gunung, masalah, persoalan, sakit, penyakit, atau apapun juga Tuhan. Dan kami tidak lupa untuk mengucap syukur atas segalanya Tuhan, karena Engkau pasti mendengarkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat yang letih lesu berbeban berat, Kau berikan kelegaan. Yang sedang mengalami masalah dan jalan buntu, Kau berikan jalan keluar. Yang sedang mengalami masalah ekonomi Tuhan, mari Tuhan Engkau pulihkan Tuhan dengan kasih-Mu, dengan kuasa-Mu Tuhan. Ajarkan kepada mereka Tuhan untuk senantiasa bersyukur menghadapi setiap proses di dalam kehidupan ini Tuhan. Karena kami percaya di dalam proses itu sangat menyakitkan, tapi hasilnya itu luar biasa. Kami percaya Tuhan, Engkau juga menolong yang saat ini sedang terikat Tuhan. Mari Engkau lepaskan ikatan-ikatan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk hamba Tuhan yang sudah melayani di sini, Nurani dan keluarganya, anak cucu menantu juga Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa kami yang jauh dari sempurna ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari saudara arahkan hati kita pada Bapa di surga. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, inilah ucapan syukur kami. Terima kasih kami kehadirat Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang selalu hadir, mengurapi, memberkati, menyertai kami. Kami mengucap syukur Bapa lewat nyanyian, pujian, penyembahan kami. Biarlah boleh menyenangkan hati Tuhan, menjadi dupa yang harum. Terimalah Tuhan ucapan syukur kami dengan ibadah kami malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, setiap kami Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami. Mari saudara arahkan hatimu. Angkat kedua tanganmu. Saudara pulanglah. Terimalah berkat, pertolongan, cinta kasih Tuhan, damai sejahtera, serta sukacita dari Allah Bapa Surgawi turun dalam kehidupanmu, keluargamu, rumah tanggamu, usahamu, pekerjaanmu, pelayananmu, anak-anak menantu, cucu-cucumu diberkati Tuhan dengan berkat kelimpahan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mencurahkan minyak anggur gandum yang baru mengalir dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memenuhi bejana-bejanamu, lumbung-lumbungmu dipenuhkan. Apa yang kau kerjakan Tuhan Yesus, buat berhasil dan beruntung. Kemanapun kakimu melangkah berjalan, Tuhan Yesus menyertai engkau. Bahkan Tuhan menjaga, melindungi, memagari, membentengmu. Ada malaikat Tuhan yang Tuhan perintahkan untuk berkemah di rumahmu, di usaha pekerjaan pelayananmu, dalam hidupmu, keluargamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya malam hari ini setiap kami, Tuhan Yesus memateraikan kami dengan kuasa darah Tuhan Yesus mengalir dari surga atas hidup kami. Di dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mulai malam hari ini hingga Maranatha, Tuhan Yesus memberkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya bersama saya kita angkat pujian. Ku yakin Tuhan sudah memberkati kami. Kami sangat yakin dan percaya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati setiap kami. Berlimpah-limpah kasih karunia anugerah berkat yang Tuhan beri dalam hidup kami. Memperluas
daerah ekonomi kami, daerah pelayanan kami. Tuhan memperluas setiap daerah yang menjadi rencana dalam hidup kami. Sangat siap dan percaya ada tangan Tuhan Yesus yang selalu menyertai kami, melindungi, memagari, membentengi hidup kami. Di dalam nama Yesus, mara bahaya, malapetaka, sakit penyakit, kutuk-kutuk roh nenek moyang tidak dapat menghadap kita dalam setiap hidup kami. Kami percaya hidup kami milik kepunyaan-Mu, berharga di mata Tuhan. Kami biji mata-Mu Tuhan.